Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi. Namun kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara kerja algoritma WP atau Wedit Product. Dan sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari WP. WP adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang menggunakan operasi perkalian nilai setiap kriteria yang dipangkatkan dengan bobotnya untuk menentukan alternatif terbaik. Oke, selanjutnya ada metode WP, diberikan bobot WJ dengan total bobot sama dengan 1. Lalu ada transformasi bobot, yang dimana kriteria benefit WJ tetap positif, sementara kriteria cost WJ dijadikan negatif. Misal, W tilde sama dengan min WJ. Terus selanjutnya ada hitung vektor SI, yang dimana rumusnya itu adalah hasil perkalian seluruh nilai alternatif ke I terhadap semua kriteria yang masing-masing dipangkatkan dengan bobot W tilde J. Oke, selanjutnya ada normalisasi menjadi VI, diperoleh dengan cara membagi nilai SI dengan jumlah seluruh nilai S dari semua alternatif. Selanjutnya, alternatif terbaik pada metode WP ini adalah alternatif dengan nilai VI terbesar atau tertinggi karena menunjukkan hasil perkalian kriteria yang paling optimal. Oke, selanjutnya sekarang kita beralih ke penerapan langkah demi langkah. Oke, di sini data yang digunakan sama seperti data yang pada tutorial sebelumnya, yaitu SAW, datanya sama, yang dimana pada contoh ini terdapat 3 alternatif, yaitu A1, A2, dan A3, dan 2 kriteria yang dimana C1 sebagai waktu yang bersifat cost, terus yang kedua ada C2 sebagai nilai yang bersifat benefit. Dan bobot awal kriteria sebelumnya juga sama, yang dimana W1 sama dengan 0,4 untuk C1 dan W2 sama dengan 0,6 untuk C2. Dan seterusnya, matriks keputusan atau matriks X, nilainya masing-masing itu ditampilkan dalam matriks ini, yang dimana A1 memiliki waktu 3 dan nilai 80, alternatif 2 memiliki waktu 4 dan nilai 70, dan alternatif 3 memiliki waktu 2 dan nilai 90. Oke, untuk langkah-langkah penyelesaiannya yaitu kita mulai dari langkah pertama, menentukan bobot kriteria. Nah, pada metode WP, bobot cost dibuat negatif sama kayak pernyataan dari atas, yang mana kriteria cost itu dijadikan negatif. Jadi yang awalnya nilai bobot W1 adalah 0,4, cuma karena ini adalah metode WP, maka kita ubah nilai 0,4 itu menjadi negatif. Jadi tinggal ditambah tanda minus doang dari depan 0,4, sehingga bobot dari C1 itu sama dengan min 0,4. Sementara bobot untuk C2 tetap 0,6. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu menghitung vektor SI. Nah, di sini
kita mulai dari alternatif 1. Untuk A1, nilai C-nya adalah 3 dan nilai C2 adalah 80. Nah, nilai SI ini kita peroleh dari hasil 3 pangkat minus 0,4 dikalikan dengan 80 pangkat 0,6. Sehingga hasil daripada 3 pangkat min 0,4 adalah 0,644. Sementara hasil dari 80 pangkat 0,6 itu adalah 13,863. Nah, setelah itu hasil daripada ini dikalikan lagi. Jadi 0,644 dikali 13,863 sehingga diperoleh S1 sebesar 8,93. Nah, untuk alternatif kedua, untuk A2 nilai C1 adalah 4 dan nilai C2 adalah 70. Nah, untuk mencari nilai S1-nya, SI-nya yaitu 4 dipangkatkan dengan min 0,4 lalu dikali dengan 70 pangkat 0,6 sehingga hasilnya 0,574 dan 12,795. Dan ini dikalikan lagi sehingga diperoleh S2 sebesar 7,34. Nah, untuk alternatif 3 diketahui C1 adalah 2 dan C2 adalah 90. Nah, untuk mendapatkan nilai S3, 2 dipangkatkan minus 0,4 dan dikalikan 90 pangkat 0,6 sehingga hasilnya 0,758 dikali 14,879 sama dengan 12,27. Lalu selanjutnya ada langkah ketiga yaitu normalisasi menjadi VI. Oke. Setelah mendapatkan seluruh nilai SI dari atas sebelumnya, langkah berikutnya adalah normalisasi. Caranya, kita totalin seluruh nilai SI. Yang mana nilai SI-nya tadi adalah S1 ada 8,93 ditambah dengan nilai S2 7,34 lalu ditambah dengan S3 11,27. Jadi total dari ketiga SI ini adalah 27,54. Dan untuk mencari nilai preferensi VI dihitung dengan membagi nilai SI dengan total tersebut. Oke. Jadi kita mulai dari alternatif 1 yang dimana V1-nya sama dengan 8,93 dibagi 27,54 sehingga hasilnya adalah 0,324. Terus untuk alternatif 2 nilai V2-nya sama dengan 7,34 dibagi dengan 27,54 sehingga hasilnya adalah 0,267. Untuk alternatif A3 atau yang terakhir V3-nya sama dengan 11,27 dibagi dengan 27,54 sehingga hasilnya menjadi 0,409. Nah, dari hasil yang sudah didapat bisa kita simpulkan bahwa nilai preferensi VI diperoleh peringkat alternatif sebagai berikut, yang dimana
A3 berada di peringkat pertama, diikuti oleh A1, dan terakhir A2. Dengan demikian, kita bisa tarik kesimpulan bahwa berdasarkan metode weighted product, alternatif A3 merupakan alternatif terbaik karena memiliki nilai preferensi terbesar. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.